Film dimulai dengan seorang remaja siswi SMA di era digital yang kecanduan ponsel dan medsos bernama Nara. Kita melihat di sini Nara tidak sadar akan alarmnya. Dia bersiap pergi ke sekolah dengan tergesa-gesa. Dia menceritakan tentang smartphone dan internet telah mengubah kehidupan manusia. Internet telah membuat hidup lebih mudah, karena orang-orang dari seluruh dunia dapat terhubung satu sama lain. Nara mengatakan kalau dia menyukai era sekarang ini dan tidak pernah merasa sendirian karena banyaknya teman online. Saat perjalanan ke sekolah, Nara melihat anak laki populer di sekolahnya bernama Junyoung yang sedang diberi hadiah karena ini adalah hari ulang tahunnya. Namun Nara tidak tertarik padanya. Begitu dia akan masuk kelas, dia dikejutkan oleh teman-teman yang mengucapkan selamat ulang tahun. Ternyata mereka merencanakan pesta kejutan untuk Junyoung. Mereka mengira saat itu yang datang adalah Junyoung. Semua orang kecewa padanya. Padahal dia sudah diberitahu sebelumnya di grup kalau akan ada acara kejutan untuk Junyoung. Setelah beberapa saat, mereka baru sadar kalau Nara lupa dimasukkan ke dalam grup. 실수로 빠졌나 보다. 야, 이런 잘 확인 좀 하지 그랬어. Tidak lama kemudian, Junyoung pun datang ke kelas. Mereka mendorong Nara ke samping dan mengucapkan selamat ulang tahun ke Junyoung. Nara menjadi kesal karena bahkan teman dekatnya bernama Seowoo dan Jihye tidak memberitahunya. Saat makan siang, mereka duduk di halaman sekolah. Mereka bercerita kalau Junyoung mendapat ajakan kencan setiap harinya. Nara berkata kalau dia tidak mengerti di mana daya tarik Junyoung. Saat itu, semua siswa kecuali Nara mendapat notifikasi pemberitahuan kalau foto mereka sudah di-tag oleh Junyoung. Di sini terungkap kalau Nara tidak terlalu aktif di medsos. Teman-temannya menyarankan agar dia lebih sering posting di medsosnya. Mereka menyuruh Nara posting teman masa kecilnya bernama Seokjin karena dia laki-laki populer di sekolah. Namun Nara tidak mau melakukan itu. 아니면 너 석진이랑 사진 찍어서 올려봐. 뭐 너네 10년 친구니까 그 정도 해줄 수 있지 않나? 아이고, 그때 이야기는 왜 꺼내? Saat dia sedang menuju ke kelasnya, dia melihat teman sekelasnya sedang menunggu di luar membawa hadiah untuk Junyoung. Dia meminta tolong agar Nara yang memberikannya kepada Junyoung karena dia merasa sangat malu. Awalnya Nara tidak mau melakukan itu, namun setelah temannya memohon terus-menerus, Nara pun luluh. Kemudian Nara bertemu Junyoung bersama teman-temannya. Mereka mengira kalau Nara akan mengajaknya kencan. Mereka menggoda Nara, namun Junyoung menyuruh mereka semua untuk pergi dahulu. Kemudian Junyoung langsung meminta maaf karena tidak dapat kencan dengannya. Nara menatapnya dengan keheranan dan menyuruh Junyoung untuk membuka hadiah itu, yang ternyata itu adalah pemberian dari gadis lain. Nara memarahi Junyoung karena terlalu sombong dan percaya diri. 그래도 네 성의를 봐서 이건 내가 받아줄게. 너 이러는 거. Sementara itu, salah satu teman sekelas mereka memberitahu semuanya tentang ajakan kencan Nara kepada Junyoung, yang mana ini mengejutkan semua murid. Mereka mulai menggoda Nara saat dia memasuki kelas. Di sini, Nara mengatakan kejadian yang sebenarnya dan mengatakan kalau dia tidak tertarik pada laki-laki. Namun mereka tidak mempercayai perkataan Nara. Pada saat yang sama, Junyoung masuk kelas dan langsung berterima kasih atas hadiah yang diberikan Nara. Nara pun langsung meledak dan berteriak pada Junyoung. 고마워. 서준이 형, 내가 너한테 고백한 거 아니라고 네 입으로 말해. 먹지 마! 아이고. 됐어. Kemudian, sebuah kompetisi online bernama Go Hard sedang diadakan.
Semua siswa, termasuk Nara, segera menonton live streaming acara tersebut. Ini merupakan kompetisi hari terakhir, yang pemenangnya berdasarkan berapa banyak like dan love yang dikumpulkan oleh peserta. Host mengajak semua orang untuk memilih peserta yang tersisa. Seorang siswi dari sekolah Nara bernama Sia mendaftar dalam kompetisi tersebut. Semua murid mengirimkan like untuknya. Dia pun berhasil memenangkan kompetisi. Kemudian dia berterima kasih kepada semua teman dan anggota keluarganya. Nara sangat terkesan karena Sia sangat anggun. Sepulang sekolah, mereka duduk bersama di sebuah kafe dan ingin ikut lomba Go Hard berikutnya. Tapi follower mereka kurang untuk mengikuti lomba tersebut. Kita flashback ke masa kecil Nara. Saat itu, dia aktif sebagai konten kreator makanan, terutama mukbang. Malam itu, Nara duduk sendirian di bangku. Lalu datanglah teman kecil Nara bernama Seokjin. Terlihat kalau Seokjin memiliki perasaan padanya, namun Nara kurang peka. Esok harinya di sekolah, Nara melihat poster untuk musim kedua kompetisi Go Hard. Junyoung keluar dari toilet. Saat itu dia mengalami masalah dengan perutnya. Saat Nara di toilet, dia kaget melihat Junyoung keluar dari toilet wanita. Dia memfoto Junyoung lalu berteriak dan lari. 여기 여자 화장실인데? 나라야! Nara tersandung kakinya sendiri. Untungnya Junyoung berhasil mencegahnya terjatuh. Junyoung mencoba untuk menghapus foto itu, namun tidak berhasil. Dia pun menggunakan kesempatan ini. Dia berjanji akan menghapusnya, tapi Junyoung harus mengabulkan 3 keinginan Nara. Dia agak ragu, namun tidak punya pilihan lain. 나라야 핸드폰 비번이 뭐? Siswi baru bernama Han Cho-hyun merupakan selebgram populer masuk kelas. Dia merupakan teman sekelas Seokjin dan Nara sewaktu SD. Ketua OSIS datang dan memberitahu semuanya tentang kompetisi Go Hard. Dia mengajak semua yang tertarik untuk mendaftar. Semuanya mengajak Junyoung untuk ikut mendaftar. Namun dia tidak tertarik sama sekali. Sebaliknya, Cho-hyun sangat ingin ikut acara tersebut. Saat makan siang, Nara terkejut karena Cho-hyun telah mempunyai banyak teman baru. 관심은 있는데. 한번 나가볼까? 빠질 거야? 야, 당연하지. 너랑 준영. 야, 무슨 친구야. 딱 보면 모르냐? 뭐라도 얻어먹으려는 거지. Kemudian dia mengingat waktu kecil dulu dia sering mendapat pujian dari teman-teman karena popularitasnya. Nama YouTuber Nara adalah Jugi. Saat itu Cho-hyun kecil memberinya hadiah. Tapi teman-teman Nara menjatuhkan barang itu sehingga membuat gadis itu kecewa. Seo dan Ji-hye segera mengetahui kalau Nara ingin ikut kompetisi Go Hard. Jadi mereka mendaftarkan Nara tanpa persetujuannya. Ketika Nara mengetahui hal itu, dia langsung bergegas untuk mencabut berkasnya. Dia bertemu Cho-hyun yang sedang mendaftar untuk Go Hard. Dia juga mengenali Nara yang menjadi idola waktu kecilnya. Cho-hyun mengatakan dia terinspirasi dari Nara untuk menjadi selebgram. Setelah mendengar itu, Nara pun membatalkan niatnya untuk mundur. 재밌잖아. Teman-teman menyemangatinya dan menaikkan kepercayaan dirinya. Mereka mengatakan kalau Nara harus kembali ke kepribadian lamanya saat dia menjadi YouTuber Jugi. Saat mendengar itu, mood Nara langsung hancur. Tampaknya dia mempunyai pengalaman tidak menyenangkan di masa lalu. 뭘 그렇게 심각하게 생각해. 우리가 있자. 모르는 사람들이 하는 말 신경 쓰지 말고 용기 있게. 나도 내 트라우마 극복하는 거야. 응. 짝인 거 밝히면 한추엔 금방 따라잡지. 왜? 짜기는 뒤로 하고 새롭게 시작하고. Untuk mendapatkan lebih banyak pengikut di medsosnya, Nara menggunakan satu permintaan. Dia meminta Junyoung untuk memfollownya di Instagram dan like setiap foto Nara. Nara berharap followernya akan bertambah dengan cara itu. Junyoung pun menyetujuinya.
Mereka berdua kembali ke kelas bersama dan tampak seperti ada yang terjadi di antara mereka. Seokjin menjadi cemburu. Saat itu, Chohyun sedang live dan memberitahu followernya kalau dia telah bertemu dengan idolanya waktu kecil. Secara tidak sengaja, dia mengungkapkan identitas Nara yaitu Juggi. Dan itu mengejutkan semua orang. Semua siswa langsung ke tempat Nara dan menanyakan masa kecilnya. Nara terganggu akan hal ini karena dia masih ingat pengalaman yang tidak mengenakan di masa lalu. Kita melihat flashback Nara. Dia mendapatkan komentar negatif dan teman-teman mengejeknya dari video yang dia upload. Ini membuat Nara berhenti menjadi YouTuber. Sejak saat itu, Nara membenci media sosial. 관종 재미없다. 먹기 싫어지는 어린애가 이런 거래? 맛있게 좀 먹어봐. 부모님은 아시니? 이것도 더 먹어봐. 그만 보고 싶다. 나랑 진짜 Dia berlari keluar kelas untuk menarik form pendaftaran Go-Hard-nya. Dia berlari sambil menangis lalu terjatuh. Tiba-tiba, Junyoung muncul, membantu Nara dan membawanya ke rumah sakit. Benih-benih cinta mulai tumbuh di antara mereka. Nara mengatakan kalau dia ingin mengikuti Go-Hard, namun dia menjadi malu setelah identitasnya terungkap. Junyoung mengatakan kalau dia akan ikut bersama Nara. Itu membuat Nara sangat bahagia. Keduanya berjalan bersama untuk mendaftar Go-Hard. Ketua OSIS memberitahu kalau hanya akan ada satu peserta pria dan satu peserta wanita. Kedua gadis itu harus bertanding untuk mendapatkan tempat dalam partisipasi Go-Hard. Pemenang akan ditentukan melalui berapa banyak follower YouTube channel mereka di akhir bulan ini. 하지만 학교 남녀 대표는 한 명씩이라 각자 구독자 수 0명으로 시작. 너튜브 채널을 개설해서 출전하는 거지. 가장 높은 구독자 수를 가진 사람이 Malam harinya, mereka membuat channel YouTube mereka dan siap untuk mulai kompetisi tersebut. Esok harinya, Nara melihat channel Chohyun telah mendapat banyak follower karena popularitasnya di sekolah. Dia mengungkapkan kesedihannya pada teman-temannya. Ji-hye mengungkapkan kalau dia sedang mengobrol dengan seorang secara online dan belum pernah bertemu sebelumnya. Seo-woo memperingatkannya, tetapi Ji-hye tidak mendengarkan. Sore itu, mereka bertiga kumpul di rumah Nara untuk berdiskusi konten apa yang dapat menarik follower. A 아이돌입니다. 어디에 내놔도 인기에서 꿀리지 않아요. 서준영은 딩동. Esok harinya, Seokjin mengingatkan Nara kalau mereka sudah janji untuk makan bersama. Kemudian Ji-hye memberitahu dia akan bertemu teman online-nya itu malam hari ini. Seo-woo mengkhawatirkan keselamatan Ji-hye. Nara melihat Chohyun lakukan live streaming dengan selebgram lain. Untuk mendapatkan lebih banyak follower, dia pun mengikuti cara itu. Dia menelpon Junyoung dan bertemu di sebuah kafe untuk melakukan live streaming. 안녕하세요. 오늘은 특별히 같은 반 친구랑. 네 맞아요 서준영. 두 사람 사겨요? 둘이 저희 안 사겨요. 그러니까